kembali lagi di Bedah Kesehatan barengan Klinik Atlantis. Dan saat ini kita akan bedah kesehatan ngomongin tentang deteksi dini penyakit, kapan harus pemeriksaan kesehatan di akhir tahun. Dan hari ini bersama Ulan dan juga nggak sendirian, sahabat Atlantis, sudah ada Dr. Julius Tantono, merupakan dokter umum Klinik Atlantis. Halo dokter. Halo. Halo. Halo sahabat Atlantis. Halo Ulan. Iya, makasih dokter. Gimana kabarnya dok untuk hari ini? Dong, luar biasa lah. Pasti. Iya, pastinya luar biasa dan kita harus semangat ya dok ya. Ya wajib lah. Udah mau akhir tahun dan juga ini kita mau talk show dan mau ngobrol pastinya, memberikan wawasan tentang tema hari ini. Nah, lu mengingatkan buat sahabat Atlantis yang ingin bertanya, boleh banget langsung komen di kolom komentarnya di sini di Bedah Kesehatan. Nanti bakal dijawab sama Dr. Julius dan kira-kira pertanyaannya seperti apa. Nanti lo bacain ya. Oke, nah untuk pembahasan kita hari ini ya dok ya, langsung aja. Sebenarnya seberapa pentingkah deteksi dini penyakit ini dok? Deteksi dini penyakit ya. Oke. Nah, kalau sebelum saya jawab nih, Ulan kalau tahunya deteksi penyakit itu gimana guys? Periksa apa sih? Kalau orang awam ya? Iya, pas banget nih ya dok ya. Saya baru selesai tipes. Oh iya, tipes. Iya, baru selesai tipes, terus baru ke penyakit dalam juga. Jadi dan pastinya berobatnya di Klinik Atlantis. Kalau di sini kemarin tuh ada diperiksa sama dokter Arif, dokter penyakit dalam kita. Jadi ada USG, Oh iya. USG sama cek darah. Jadi untuk deteksi penyakitnya tuh dengan pengambilan darah dan juga USG. Itu menurut Ulan sih. Oke. Ya benar. Jadi penting nggak untuk deteksi penyakit itu? Sebenarnya penting banget, tapi tergantung lagi balik ke orangnya. Jadi gini, pemeriksaan itu bisa periksa darah, ya, pemeriksaan fisik juga bisa, atau kadang ronsen, CT scan, MRI, atau misalnya yang lain-lain. Itu ya sebenarnya tergantung kondisi dan lain sebagainya. Nggak semua harus tuh. Oke, nah jadi sebenarnya penting banget. Contoh nih, ada dua tipe orang. Nah, tergantung kita tipe yang mana nih Bulan. Nomor satu, orangnya ini yaudah kita cek aja setiap tahun, ada nggak ada kan nggak tahu ya. Nah, kalau sehat-sehat semua, bagus-bagus, normal semua kan syukur. Nah, ada tipe kedua, gak usah cek lah, nanti takut ketahuan dan penyakit. Nah, tergantung Anda tipe yang mana, tipe 1 atau tipe 2. Nah, biasanya kalau ada tipe 2 nggak mau cek, nanti suatu saat kondisinya mungkin sudah mulai naik stadium atau gimana ya. Iya, baru heboh. Baru ketahuan, baru disitu heboh, stres, atau mungkin denial ya. Kok bisa gini ya, kok bisa kena ya. Dan sebenarnya nggak hanya jadi tahu penyakitnya aja, tapi nambah penyakit mental juga ya dok ya. Iya. Seperti itu. Karena yang namanya penyakit itu 70% itu dari psikis, dari kepala. Iya betul. Gitu. Oke, nah berarti selain tadi yang dokter bilang, ada nggak cara mendeteksi penyakit secara dini dok? Selain tersebut? Sebenarnya banyak ya, banyak Bulan. Contoh kita ngomong untuk penyakit dini, kalau orang rasa badannya itu kayak agak nggak enak, atau misalnya sering rasanya agak hangat-hangat ya, kok nggak meriang gitu ya, kayak agak meriang gitu, itu boleh cek ke dokter dulu. Jadi jangan langsung, maksudnya mau deteksi penyakit boleh, tapi jangan langsung ke laboratorium, kan itu terlalu luas ya. Jadi kadang dokter bisa tahu lu perlu cek apa, perlu dicek apa gitu kan, pemeriksaannya metodenya gimana, itu semua tergantung masing-masing ya. Nah terus kalau misalnya kita bilang ada wanita, nah wanita terutama yang usia ya sekitar 30 tahun ke atas, sebenarnya dari muda pun udah boleh. Contoh kan zaman sekarang banyak ya cewek itu kena kanker payudara. Iya. Itu di YouTube kan sudah banyak cara mengajarin gimana pemeriksaan payudara sendiri. Nah, jadi apa? Sadari, ya sadari benar. Banyak di YouTube itu boleh diajarin, boleh dicek sendiri. Nah, mana tahu ada ketemu hal-hal yang tidak normal, ya udah konsultasi ke dokter aja. Kemudian ya banyak penyakit lain, benjolan-benjolan, atau misalnya kita bilang kayak apa tuh namanya? Kok ada something yang nggak normal. Iya. Nah, penting kita yang tahu ya kan dok ya, kita yang mengetahui tubuh kita itu seperti apa. Atau kadang nafas kok agak berat ya, agak sesak, padahal kan rasanya normal-normal aja. Coba cek dulu. Sebenarnya bau mulut pun juga itu termasuk ada penyakit juga ya kan dok? Iya. Apalagi nggak pernah scaling.
Iya, iya, iya. Scaling kayak pembersihan karang gigi nggak pernah ya, dan itu selalu tanda, apalagi kuman semua di rongga mulut. Oke, oke, luar biasa. Sebenarnya penyakit ini banyak banget ya. Benar. Dan sebenarnya kita yang harus sadari nih sahabat Atlantis. Oke, nah ini kan udah mau akhir tahun ya dok ya. Ini udah bulan November. Nggak kerasa kita 2 bulan kurang atau 1 bulan lebih itu udah mau Desember. Nah, akhir tahun ini memang sering dijadikan waktu yang baik untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Apakah ada alasan khusus nih terkait tentang waktu tersebut dok? Karena akhir tahun ya. Nah, sebenarnya akhir tahun kenapa? Ya simple, karena banyak promo dari King Atlantis, ya kan? Nah, itu dia. Jadi sebenarnya nggak ada mesti harus awal tahun, tengah atau akhir, tapi biasanya kan karena akhir tahun ya banyak promo. Banyak promo ya, dan tidak boleh ketinggalan seperti itu. Atau mungkin mindset orang tutup tahun lah, sekalian cek boleh, sekalian jalan-jalan kan banyak tuh. Iya. Ya, jalan-jalan ke luar negeri, sekalian cek dan lain sebagainya. Iya, betul Itu. betul. Oke, nah tadi dokter udah ngomongin juga di awal kan ada tipe orang itu yang pertama dia rajin untuk medical check up. Yes. Kayak setahun itu 1 sampai 2 kali misalkan Benar. kayak gitu. Tapi ada juga orang yang udah sakit baru cek semuanya gitu dok ya. Nah, banyaknya orang merasa sehat meski tidak melakukan pemeriksaan rutin. Apa sebenarnya bahaya dari mengabaikan pemeriksaan kesehatan meskipun gak ada gejala sama sekali nih dok? Untuk jangka pendek nggak ada masalah. Jangka pendek itu nggak ada bahaya. Tapi kita nggak pernah tahu kan ke depannya gimana. Contoh, orang nggak pernah cek, tapi ternyata mungkin sekarang ini kondisi tubuhnya kolesterol tinggi banget. Nah, kalau kolesterol tinggi banget ya udah. Untuk jangka pendek nggak ada masalah. Tapi untuk jangka panjang gimana? Ke jantung, stroke dan lain sebagainya itu kan potensi berujungnya. Nah, itu yang banyak orang nggak sadar. Jadi sebenarnya kalau lu orang sudah cek, oh ketahuan tinggi nih, ya udah turunin. Entah jaga pola makan, entah dari obat kah, kalau perlu ya, kan nggak semua harus pakai obat. Nah, itu semua bisa diatur, bisa dicari jalan keluarnya supaya tubuh tetap dalam kondisi prima. Kan kalau tubuh kita dalam kondisi prima, hasilnya kan bagus semua dan lain sebagainya, kita kan lebih sehat. Ya kan? Jadi kita hindarin dulu lah penyakit-penyakit yang nantilah jangka panjang yang penyakit-penyakit yang kurang bagus itu, yang kita takut dia dengarnya ya. Itu. Kalau misalnya ada pasien mungkin dari riwayat keluarganya gitu dok, anggaplah misalnya orang tua saya itu riwayatnya diabetes misalkan, terus saya ternyata pernah cek diabetes tuh normal, apakah tetap harus dikontrol? Karena kan kita keturunan juga kan dok. Sebenarnya diabetes keturunan itu kalau secara literatur kedokteran ya itu sudah 10%. Jadi apakah mungkin pasti menurun? Jawabannya nggak tentu. Tapi karena yang 10% itu kan nggak bisa kita hindari ya. Ya udah caranya simpel, jaga kesehatan, jaga pola hidup. Terus ya untuk pengecekan penyakit atau cek sekedar deteksi dini itu boleh aja, bagus banget. Bagusan kayak tetap setahun sekali atau walaupun dia tetap normal. Nah ini kondisi orang usia berapa dulu? Anggaplah mungkin 20-an gitu dok. Kalau usia 20, pokoknya di bawah 60, setahun sekali cukup. Nah, kalau misalnya udah usia 60 ke atas kan udah lanjut usia ya, itu tergantung. Kalau misalnya dia punya penyakit tertentu, contoh dia mungkin diabetes, boleh nggak dia ceknya per setengah tahun? Boleh. Tergantung situasi kondisi, atau misalnya dia penderita diabetes lama, makan obat lumayan banyak, per 3 bulan cek yang namanya HbA1c, boleh, lebih bagus. Nah jadi sebenarnya tergantung, tapi kalau untuk usia-usia kita yang masih muda, yang sehat-sehat, gak ada penyakit apa, setahun sekali sudah cukup. Oke. Depends lah, sesuai dengan kondisi lah. Tapi sebenarnya minimal setahun sekali itu sudah sangat dianjurkan ya dok ya? Iya. Oke, nah kira-kira apa saja sih ini dok pemeriksaan kesehatan dasar yang sebaiknya dilakukan oleh setiap orang untuk menjelang akhir tahun ini? Oke, nah kalau pemeriksaan dasarnya sebenarnya kan pemeriksaan itu terlalu banyak, nggak mungkin kita cek semua juga kan. Nah paling simpel rata-rata di lab Indonesia ya ceknya apa? Misalnya fisik pertama ya kayak tensi, ya tensi, denyut nadinya, napasnya berapa kali per menit, suhu ya. Kemudian kedua ya seperti cek darah ini darah rutin. Jadi kita lihat trombositnya, darah merahnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada pemeriksaan urin.
Nah, banyak orang salah kaprah nih. Dikira periksa urin itu periksa narkoba. Ah, itu kan. Takut Padahal banyak ya tahunya dok. Saya juga Jangan-jangan udah pakai pernah ya. periksa tuh. Enggak sih. Kita nggak tahu. Banyak orang takut. Loh, periksa urin ini bukan narkoba loh, beda ya. Nah, tapi orang yang misalnya ada makan obat tertentu memang karena kesehatan itu bisa terdeteksi positif. Karena kan obat itu ada yang turunan dari situ, tapi dipergunakan untuk hal yang lain. Nah, itu urin ya salah satunya. Kemudian apalagi ada periksa fungsi ginjal, fungsi hati, terus periksa gula. Nah, gula pun ada lagi, gula yang kita biasa cek pakai apa? Jari, gula stick itu namanya ya, atau HbA1c. Nah, tergantung. Tapi kalau saran saya biasa kalau periksa gula ya, yang tahunan HbA1c. HbA1c. Jauh lebih akurat daripada gula stick. Kemudian apalagi asam urat, kemudian banyaklah, kadang ada yang periksa hepatitis B. Iya. Ya. Kalau ada budget lebih boleh cek yang namanya rekam jantung, EKG. EKG boleh, mana tahu setahun sekali ada budget boleh treadmill test. Ya, dia itu cek EKG jantung, tapi pada saat kita lagi treadmill, jadi dirangsang ketika orang itu lagi beraktivitas, kira-kira ada tanda-tanda sumbatan nggak? Nah, itu boleh. USG nggak rutin sih, tapi boleh nggak? Boleh aja. Nah, tapi itu kondisi budget berlebih. Tapi kalau budgetnya biasa-biasa doang, ya sudah. Contoh kayak biasa di mana-mana lab ada kan, contoh kayak atatis, darah rutin, urin, kolesterol lengkap ya, jangan kolesterol total saja. Nah, fungsi ginjal, fungsi hati, hepatitis B, sama EKG udah cukup. Itu cuma yang dasarnya aja. Yang dokter sebutin tadi itu juga termasuk paket-paket yang tersedia juga di klinik Atlantis ya kan dok. Tapi itu kan tadi dokter bilang jika ada budget berlebih gitu kan dok. Bisa nggak dokter bedakan kayak antara muda dan lansia itu wajibnya apa gitu dok? Maksudnya gimana? Pemeriksaannya Pemeriksaan. untuk anak muda sama lansia gitu. Kalau yang tadi saya bilang dasar itu semua usia boleh. Nah, kalau untuk lansia saya lebih tambahin ke jantung ya tadi, terutama EKG ya. Karena kan usia sudah agak bertambah juga. Nah, paling itu apakah setahun sekali belum tentu ya. Kadang-kadang saya bisa tambahin kayak ronsen dada. Toraks ya. Tapi nggak setiap tahun juga, karena kan itu juga ada radiasi dong. Nah, tapi kalau diperlukan boleh. Atau misalnya sesekali CT scan tulang. Jadi kita mau lihat kepadatan tulangnya itu, apakah ada mulai keropos atau gimana. Sesekali aja, nggak usah sering-sering. Kadang-kadang kan zaman sekarang kita banyak kan di ruangan ya daripada di luar ya. Boleh nggak cek vitamin D? Boleh. Vitamin D. Ini kayak sering dilupakan nih dok. Ya, jadi sebenarnya vitamin D ini mulai terkenalnya sejak COVID ya. Iya. Karena kan banyak orang jadi di rumah. Nah, tapi kalau saya bilang untuk pemeriksaan standar untuk deteksi penyakit itu tergantung dari orangnya. Kalau cuma ikut dari paket ya udahlah. Tapi kalau misalnya ada orang mungkin dengan usia tertentu, 60 ke atas, lansia, atau mungkin dia punya penyakit sebelumnya, itu boleh konsultasi ke dokter dulu untuk cek tahunannya barusan cek apa. Apakah perlu per tahun, apakah perlu per bulan atau gimana? Beda-beda bulan. Tergantung situasi. Iya benar. Apalagi lansia ini juga ada riwayat gitu ya dok ya. Jadi makanya memang harus konsultasi dokter dulu. Jadi dokter bisa rekomendasikan kira-kira pemeriksaan tepat itu seperti apa. Ya, apalagi kalau kita cek terlalu banyak juga habis duit banyak kali. Iya, betul. Dokter mantep nih. Jadi memang harus konsul dulu ya, sahabat Atlantis. Boleh diajak nih mamanya di rumah, papanya di rumah. Oke, nah selain di akhir tahun ya dok ya, bagaimana sih ini seharusnya seseorang menentukan waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin? Apakah sebenarnya memang ada indikator khusus nih dok? Selain setahun mungkin memang 2 kali atau bagaimana? Kalau dari saya sih nggak ada. Boleh nggak kita? Boleh, apalagi terutama banyak promo ya kan? Gitu. Atau misalnya mungkin nggak sempat di akhir tahun, karena kan biasa kalau orang sales, orang perusahaan itu kan pada kejar-kejar omset akhir tahun ya. Wah itu sibuknya di kampus, ya udah nggak apa-apa. Di awal tahun juga boleh, di pertengahan tahun juga boleh, sebenarnya nggak masalah. Yang penting ya rutin aja, setahun sekali udah cukup. Kecuali ada kondisi tertentu yang harus lebih ya. Kalau misalnya cek kolesterol totalnya misalnya di hari Senin gitu misalnya anggap ya dia normal, sebaiknya dia mau cek kolesterol lengkapnya itu atau totalnya lagi itu di kapan ya? Kalau normal ya tahun depan aja. Tapi kalau misalnya contoh nih
setelah dicek kolesterol tinggi, itu kan perlu Itu baru total aja. kita total kan harus cek lagi ada HDL, Iya. ada LDL, trigliserida, ya kan. Nah itu nanti kita cek lagi. Contoh, oh tinggi. Di saat itu langsung kita ambil juga darahnya buat yang kolesterol lengkapnya. Misalkan. Enggak kan kita tadi sudah ngambil nih, sudah cek, ternyata tinggi. Dikasih obat dong, atau misal manajemen pola hidupnya dulu dong. Oh ya. Nanti mungkin sebulan kemudian cek ulang, belum normal, kita terapi lagi. Tapi kalau sudah normal, ya sudah cukup sekali cek yang kontrolnya aja. Berarti sebulan sekali ya kalau bisa dilakukan lagi pemeriksaannya seperti Iya, itu. kalau sudah normal ya sudah, nanti ikut setahun lagi. Tapi dengan catatan orangnya ya, kalau sudah kolesterol tinggi kan biasa pola makan, Iya. pola hidup ya itu perbaiki dulu. Kalau nggak diperbaiki, Sama aja. mau kasih obat pun sama aja. Oke, kalau gitu Ulo mau tanya-tanya dulu nih buat sahabat Atlantis yang udah bergabung di bedah kesehatannya Klinik Atlantis. Kira-kira siapa yang sudah bertanya? Ada yang bertanya? Boleh di-cek. Oke, ini terima kasih ya buat sahabat Atlantis yang sudah bergabung di Talkshow Klinik Atlantis. Dan hari ini kita lagi ngebahas tentang deteksi dini penyakit, kapan harus pemeriksaan kesehatan di akhir tahun. Nah, buat yang sudah bertanya, ini lo mau bacain ada darinya. Ada yang bilang katanya wah lagi di Klinik Atlantis mantap. Oke, stay tune ya. Ada juga dirinya Kerajaan Jani katanya berarti kalau orang tiap hari minum obat seperti pasien kronis harus cek ginjal rutin ya dok, atau ada saran lain? Pasien kronis, bisa dibilang nggak kronisnya apa dulu nih? Beda-beda ya dok? Beda-beda ya, tapi nggak apa-apa. Gini, ya kan karena contoh penyakit jantung, penyakit ginjal, Iya, itu atau apa itu kan harus makan obat terus ya. Oke, good. Apakah harus cek setiap tahun? Ya, kalau cek itu wajib. Nah, cuma harus lihat case-nya lagi, apakah perlu per tahun, per 6 bulan, atau apa. Kalau dia penyakit kronis tapi terkontrol, itu setahun sekali cukup. Tapi kalau misalnya nggak terkontrol kan pasti dokternya bakal minta pemeriksaan tertentu ya, per berapa lama sekali. Nah, contoh nih ada penyakit ginjal ya kan, yang perlu cuci darah dan sebagainya, itu kan per berapa lama tetap ada cek. Itu. Iya, karena dia cuci ginjal aja kayaknya sering ya dok ya, gitu kan. Jadi diambil lagi darahnya. Karena ginjalnya kan nggak berfungsi tuh, jadi racun-racunnya kan susah keluar. Nah, atau misalnya dia mungkin penderita jantung, mungkin per berapa lama sekali cek kolesterol juga, di per berapa lama cek apa, itu tergantung beda-beda. Nah, tapi yang satu hal yang pasti harus diketahui ya, itu jangan sampai karena penyakit kronis makan obat terus ini bahaya bagi ginjal. Nggak tentu, karena obat yang dimakan itu kan sesuai dosis dan memang untuk kondisi kesehatannya. Jangan sampai nih, karena banyak orang dimakan obat terus kayak tensi, obat tensi, makan terus bahaya ginjal dong. Justru kalau nggak kan ginjalnya rusak karena tensinya tinggi banget, atau malah stroke atau malah jantung itu ya. Tapi kalau misalnya di luar penyakit kayak epilepsi itu kronis nggak ya dok? Epilepsi itu udah masalah gangguan listrik, mau dibilang kronis bukan sih. Tapi itu kan ada kayak epilepsi itu banyak orang tuh yang udah dari kecil sampai udah besar, dari dewasa, dan dia sudah minum sampai berbulan-bulan obat yang dia epilepsinya kan. Kira-kira kita anjurkan juga nggak untuk medical check up, kita cek ginjalnya atau gimana? Apalagi kalau dengan orang kondisi sudah ada kondisi seperti itu, ya udah setiap tahun cek lah. Harus cek ya dok ya? Kecuali dari dokter sarafnya ada mengatakan, oh kamu harus cek ini setiap berapa lama sekali. Tapi biasanya setahun sekali udah oke lah. Kalau sudah terkontrol aman ya udah setahun sekali cukup. Karena kayaknya lumayan juga kan dok, kayak udah 20 tahunan nih misalnya dia udah mengalami penyakit tersebut. Biasanya obatnya kan disesuaikan sama berat badan ya. Iya, Dosisnya ada sesuai dengan berat badan, jadi harusnya aman. aman ya. Karena obat itu kalau dimakan sesuai dosis dan memang kondisinya tepat, itu aman. Tapi kalau obat dikasih dosisnya meskipun dosisnya tepat, tapi di kondisi tubuh yang sehat, itu malah jadi racun. Nah, tapi kalau memang kondisinya tadi tepat kayak epilepsi, oke, it's okay. Nah, aman.
ya. Oke. Sangat luar biasa ya untuk pembahasan hari ini sahabat Atlantis. Oke, nah tadi kita udah ngobrol banyak ya dok ya tentang medical check up dan pemeriksaannya itu seperti apa nih. Nah, belum mengingatkan lagi, kita lagi di bidang kesehatan nih sahabat Atlantis barengan Dr. Julius Tantono, merupakan dokter umum klinik Atlantis, dan kita lagi ngebahas tentang deteksi dini penyakit, kapan harus pemeriksaan kesehatan di akhir tahun. Jadi tadi kita udah ngobrol panjang dan udah ada yang bertanya ya, tadi udah dijawab juga sama dokter Julius. Nah, kalau gitu ulang lanjut lagi deh untuk tanya nih dok, kira-kira pemeriksaan kesehatan tahunan ini memang cukup untuk mendeteksi penyakit tertentu pastinya ya dok ya? Iya. Dan apakah ada tes tambahan yang perlu dipertimbangkan di akhir tahun? Mungkin tadi dokter udah jelaskan juga dikit, boleh ditegaskan lagi nih dok? Ya, boleh. Jadi sebenarnya pemeriksaan dasar paling ditambah dengan tergantung dokternya masing-masing. Tapi kalau misalnya tidak konsultasi tapi mau cek untuk Kegiatan rutin sendiri lah ya, diri sendiri, ya. boleh ditambahkan dengan EKG ya atau pemeriksaan rekam jantung. Kemudian boleh tambahkan dengan pemeriksaan hepatitis B atau misalnya kalau pengecekan kayak tiroid itu sebenarnya boleh-boleh aja. Pengecekan tiroid itu yang mana tuh dok? Yang dari darah Oh, ada ya ada. pemeriksaannya. Oke. Biasanya orang lab sudah tahu mau cek apa aja. Tinggal datang, tanya aja langsung. Jadi kalau ada budget lebih boleh cek, boleh banget. Iya, oke. Nah, seperti yang sudah kita ketahui nih ya dok ya, dan juga bolak-balik diinfokan sama pemerintah di sosmed juga, kalau pemerintah ini rencana memberikan medical check up untuk setiap orang yang berulang tahun, dan ini mulainya di tahun 2025 mendatang nih dok. Oke. Nah, menurut dokter tentang hal tersebut atau medical check up yang akan diberikan itu bagaimana menurut dokter? Oke, baik. Ini bukan karena pasien umum BPJS atau gimana ya, Iya. tapi simpelnya gini, itu kan pendanaannya dari BPJS ya bukan ya. Tapi ini kita ceknya di Puskesmas juga nih dok. Nah, jadi logiknya kan sekarang ada berita BPJS mau naikin harga ya tahun depan ya. Kenapa? Karena ada risiko gagal bayar. Nah, jadi kalau apa yang pemeriksaan di Puskesmas, saya yakin untuk pemeriksaannya paling pertama udah pasti cuma pemeriksaan fisik, potensi darah, nadinya, kemudian nafasnya, paling itu. Kemudian apa? Pemeriksaan gula dasar, gula stick, ya, bukan HbA1c. Nah, kemudian apa lagi? Kolesterol, mungkin kolesterol total saja, bukan lengkap. Beda total sama lengkap ya. Jadi kolesterol lengkap itu yang ada kolesterol jahat sama baiknya. Nah, itu kan jauh lebih lengkap dong. Nah, kemudian asam urat, ya paling kalau fungsi ginjal, fungsi hati harusnya nggak mungkin. Nah, jadi untuk pemeriksaan sangat terlalu dasar. Terlalu dasar ya. Nah, jadi banyak yang tidak di cover di sana. Itu sebenarnya bukan apa ya. Kalau punya budget, ambil pemeriksaan yang jauh lebih lengkap. Karena kan kita mau tahu keadaan tubuh kita secara umum. Nah, kalau misalnya cuma cek gula, kolesterol total, asam urat, itu sebenarnya belum mencerminkan tubuh kita sama sekali, kurang. Itu hanya handle beberapa hari doang ya dok ya, nggak cukup untuk mendeteksi selama setahun juga seperti itu. Ya, itu cuma sekedar ada pemeriksaan, it's okay lah. Nah, apalagi untuk pasien-pasien yang kurang ya, itu boleh kok, boleh banget. Nah, tapi kalau misalnya kita mau cek deteksi dini penyakit, saya sarankan sih cek yang lebih lengkap. Udah pasti. Nah, sama kan gini, kayak tadi cek gula stick, itu sebenarnya kurang akurat. Kenapa? Karena ada orang kondisinya belum diabetes, masih pre-diabetes menuju. Jadi contoh dia sebelum periksa darah, ya puasa dulu, hasilnya mungkin bagus. Tapi kalau kita cek HbA1c-nya, mungkin sudah di atas 5,4. Nah, 5,4 ke bawah itu kan normal. Ketika di atas itu udah mulai pre, menuju belum diabetes. Tapi udah lewat 6, sekian, 6,5, itu udah diabetes. Nggak akurat kalau cuma plastik. Kalau misalnya punya budget yang lebih seperti yang tadi dokter Julius infokan, boleh dicek dengan pemeriksaan yang lebih lengkap lagi nih sahabat Atlantis. Oke, nah mungkin ini sebelum pertanyaan terakhir ada lagi yang bertanya? Oke, ada ya. Ulang cek dulu yang udah bertanya dan juga bergabung di Klinik Atlantis. Terima kasih banget nih sahabat Atlantis yang sudah bergabung. Ada jadinya dia bilang dari Fire Bailin katanya hai
2-3 pura-pura katanya dok. Saya mau bertanya, dok, apakah deteksi dini dilakukan ketika seseorang sudah merasakan keluhannya saja nih dok? Ya, jadi kalau misalnya dari awal belum ada keluhan, dicek ya nggak masalah dong. Tapi kalau sudah ada keluhan, wajib dicek pasti. Tapi keluhannya tergantung keluhan apa lagi. Kalau sudah ada keluhan tertentu, bagusnya konsultasi dulu, baru lebih diarahkan pengecekannya ke arah mana. Karena kan ini kadang ada orang, dia udah cek dulu, baru konsultasi. Iya. Nah sudah konsultasi loh, ini kurang pengecekan ini. Disuruh cek lagi sama Jadi merasa, dokter. jadi merasa 2 kali gitu kan. Iya betul. Jadi kalau misalnya sudah ada keluhan, bagusan konsul dulu sebelum dicek. Tapi kalau belum ada keluhan, boleh cek sendiri, boleh. Ada paket-paket kok di Klinik Atlantis, banyak paketnya. Iya benar. Kita pilih aja. Tapi lebih baik konsul dulu nih ya sahabat Atlantis kalau misalnya kamu memang ada keluhan tertentu. Ya. Jadi dicuci atau diambil darahnya itu nggak berkali-kali ya dok ya, tapi sekali aja, tapi langsung pemeriksaan yang lengkap seperti itu. Nah, mungkin ada pemisahan yang tidak perlu, ya sudah tidak perlu. Iya. Itu. Karena dokter nih yang tahu pastinya ya sahabat Atlantis. Oke, nah ini untuk pertanyaan terakhir ya dok ya di sesi bedah kesehatan kita kali ini. Kira-kira ada nggak pesan yang ingin dokter sampaikan kepada sahabat Atlantis yang mungkin masih ragu-ragu untuk melakukan pemeriksaannya di akhir tahun, terutama ini kan di tengah kesibukan dan juga kebiasaan akhir tahun, banyak deadline juga. Bagaimana dokter menyampaikannya kepada sahabat Atlantis? Jadi pemeriksaan kesehatan ini, di deteksi ini sebenarnya investasi yang paling bagus juga. Jadi investasi itu bukan cuma soal forex, uang, dana, saham dan lain sebagainya, tapi investasi kesehatan juga penting. Betul. Kita cuma keluarkan duit sedikit untuk cek kondisi tubuh. Jadi kalau ada masalah atau ada terdeteksi something, itu segera diatasi dulu dari awal. Jangan sampai masalah sudah besar, baru diobatin, itu lebih susah. Dan budgetnya juga lebih banyak ya. Budgetnya sudah pasti lebih banyak, itu udah pasti. Jadi kita cek dari awal, ya nggak apa-apa dong. Bagusan kalau ternyata kita cek sehat-sehat saja, syukur. Tapi kalau kita cek ternyata ada masalah sedikit, atasi dulu. Lebih enak mengatasi kondisi itu dari keadaan yang masih awal. Dari masalah awal, contoh cuma kolesterol tinggi, ya udah selesaikan dulu, atau misalnya asam urat yang tinggi, itu lebih enak daripada kalau sudah terjadi komplikasinya. Jadi kalau mau cek akhir tahun boleh nggak? Boleh. Awal tahun boleh, tengah tahun boleh, tapi biasanya banyak promo di akhir tahun. Iya. Oke, luar biasa. Untuk pembahasan kita hari ini, sahabat Atlantis, tentang deteksi penyakit, kapan harus pemeriksaan kesehatan di akhir tahun. Semoga buat sahabat Atlantis yang sudah mendengarkan talkshow kita kali ini, langsung nih ya DM maupun chat Klinik Atlantis untuk melakukan medical check up. Karena medical check up pun bagaimanapun itu sebenarnya wajib ya dok ya, setidaknya minimal setahun sekali sahabat Atlantis. Atau kalau kamu mempunyai keluhan, harus berkunjung dulu atau konsultasi dulu dengan dokter terkait seperti itu. Benar. Nah, kalau boleh tahu dokter praktek di jam berapa? Boleh info kepada sahabat Atlantis yang mendengarkan? Ya, kalau saya sendiri prakteknya di hari Senin jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Tapi kalau mau bikin janji di luar hari tersebut itu bisa juga. Saya biasa by appointment juga. Iya bener banget. Jadi buat sahabat Atlantis yang ingin konsultasi sama dokter, boleh banget nanti hubungi aja di WhatsAppnya medical kami di 0811 613 1718. Oke, terima kasih Dokter Julius sudah memberikan informasi yang sangat berguna buat kita semua. Apalagi semoga kita sehat-sehat ya di akhir tahun sampai di tahun 2025. Aduh luar biasa, sudah tutup tahun aja ya dok ya. Iya, nggak nyadar ya. Kalau gitu kita tutup untuk talkshow kita hari ini. Selamat sore sahabat Atlantis, bye bye.